Secara garis besar, film ini menceritakan tentang penderitaan yang dialami oleh masyarakat pengungsi yang tinggal di perbatasan Turki dan Irak akibat Perang Amerika Serikat dan Irak. Film ini berhasil mempresentasikan kerugian akibat perang bagi masyarakat, terutama anak-anak. Kehidupan anak-anak dalam film ini digambarkan sangat memprihatinkan. Mereka tidur di tenda dalam kondisi yang tidak tenang dan ketakutan akan invasi tentara Amerika Serikat. Beberapa anak dalam film ini juga digambarkan memiliki fisik yang tidak utuh lagi. Tokoh utama dalam film ini diperankan oleh anak bernama Satelit. Ia digambarkan sebagai anak yang ceria. Satelit juga sering diminta oleh para tetua desa untuk menerjemahkan isi berita dari saluran TV Amerika Serikat. Ia memiliki dua teman yang sangat baik dan setia kepadanya, yaitu Pasau dan Siroh. Kedua temannya membantu Satelit untuk mengelola bisnis yang ia lakukan untuk membantu anak-anak mendapatkan penghasilan dengan menjual hasil ranjau yang didapatkan kepada pembeli. Kedua temannya juga membantu Satelit untuk memenangkan hati gadis cantik bernama Agrain. Agrain merupakan anak perempuan korban pemerkosaan tentara Amerika Serikat. Akibatnya, Agrain memiliki anak bernama Riga yang sangat disayangi oleh kakak Agrain, yaitu Hengov. Trauma yang dialami Agrain membuat ia menutup diri dari Satelit yang sedang mencoba untuk mendekatinya. Bahkan, dalam film tersebut, Agrain seringkali melakukan upaya bunuh diri karena selalu teringat kejadian-kejadian mengerikan yang ia alami. Agrain sangat menyayangi anaknya, Riga. Namun, trauma yang ia alami terlalu besar dan membuat ia melakukan hal-hal yang dapat menyakiti anaknya. Beberapa kali ia berusaha untuk meninggalkan anaknya karena mengkhawatirkan masa depan anaknya. Akan tetapi, usaha tersebut sering gagal karena kakaknya dan Satelit berhasil menyelamatkan Riga. Pada akhirnya, di akhir film, Agrain menenggelamkan anaknya ke sungai yang tercemar dan loncat dari tebing untuk mengakhiri hidupnya. Riga, balita kecil yang sangat menyukai kura-kura itu, tenggelam bersama kura-kura kesayangannya dan kehilangan nyawa. Film ini dapat dilihat sebagai representasi dari konflik internasional yang berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya anak-anak. Hal yang patut digarisbawahi dari film ini adalah kondisi anak-anak pengungsi yang hidup dengan rasa trauma, kehilangan keluarga, dan keterbatasan. Bahkan, beberapa anak sudah tidak lagi memiliki fisik yang utuh. Film ini dapat dijadikan sebagai pengingat untuk para pengambil kebijakan agar dapat mempertimbangkan seluruh faktor, termasuk kerugian yang akan dialami masyarakat sipil dalam mengambil kebijakan. Dengan demikian, konflik-konflik yang akan terjadi dan merugikan masyarakat dapat dicegah. Saat melihat adegan di mana anak-anak memiliki keterbatasan, mencari penghasilan dengan mengumpulkan ranjau-ranjau, dan hal yang lebih memprihatinkan lagi, anak perempuan yang bernama Agrain menjadi korban kekerasan seksual. Hal pertama yang saya pikirkan adalah teori feminisme, serta peran UN Women dan peran UNICEF dalam menganalisis film ini. Adanya dominasi pemikiran laki-laki dalam teori hubungan internasional, khususnya realisme, dalam konsep power, merupakan hal yang dikritik oleh feminisme. Dalam hal ini, salah satu tokoh yang berkontribusi besar dalam feminisme ialah Enlo, yang mencoba untuk memahami bagaimana sebenarnya kekuasaan itu berjalan. Apakah kekuasaan ini hanya dikuasai oleh laki-laki dan mengesampingkan perempuan? Apakah kekuasaan ini hanya menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan? Eksplorasi feminisme terhadap power ini sangat luas, sehingga cakupan pembahasan feminisme tidak hanya tentang gender. Meskipun gender tetap menjadi hal yang paling krusial untuk dibahas dalam feminisme, gender dalam feminisme diartikan sebagai konstruksi sosial antara maskulin dan feminis, bukan sebagai alat reproduksi secara biologis. Nilai-nilai feminitas dan maskulinitas seringkali disalahartikan, bahkan disalahgunakan oleh pihak tertentu, hanya untuk mengedepankan kepentingan laki-laki dan mengesampingkan hak-hak sebagian perempuan. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh budaya patriarki yang memberi batasan antara feminitas dan maskulinitas. Ruang private diperuntukkan bagi kaum feminis, sedangkan ruang publik diperuntukkan bagi kaum maskulin. Dan oleh karenanya, hak asasi manusia hanya bisa diberikan untuk ruang publik. Dalam hal ini, berarti laki-laki. Argumen ini membuktikan bahwa dalam film tersebut, kritik feminisme terhadap konsep power, teori realisme yang terlalu state-centric, menunjukkan masih ada dominasi laki-laki dalam politik global, yang mengesampingkan korban-korban dampak perang, khususnya anak perempuan,
yang memiliki trauma akan kekerasan seksual yang ia alami. Hal ini mengingatkan saya pada analisis Enloe terhadap perang Teluk dengan menggunakan pandangan feminisme. Ia membantah istilah kita versus mereka yang direpresentasikan oleh kebebasan prajurit perempuan Amerika Serikat dan perempuan Arab. Menurutnya, konflik itu perlu memfokuskan perdebatan seputar pengalaman perempuan dalam perang dan sejarahnya. Seharusnya, yang dijadikan perdebatan dan pembahasan dalam teori ini lebih luas. Misalnya, membawa kasus tentang prajurit Irak yang ternyata pelaku pemerkosaan terhadap perempuan dan perempuan Kuwait yang berjuang untuk mendapatkan hak pilih di negaranya yang dikenal dengan nilai demokratis. Dengan demikian, Enloe mengajak kita untuk menggali pembahasan mendalam mengenai pengetahuan akan kebenaran dalam politik internasional dan pernyataan tentang sudut pandang yang mengatakan bahwa sebenarnya negara itu sendiri merupakan wujud dari kekerasan serta alasan mengapa perang itu dapat terjadi. Kekerasan seksual yang dialami Agrain dan pandangan feminisme terhadap film ini lagi-lagi dapat dijadikan sebagai peninjauan ulang terhadap konsep power dan national interest pada teori realisme dan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan. Hal lainnya yang jadi pertanyaan adalah peran UN Women dan UNICEF terhadap anak-anak korban perang dan anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual. UN Women merupakan organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki peran untuk memperjuangkan hak-hak secara gender dan pemberdayaan perempuan, termasuk anak-anak perempuan di seluruh dunia. Dalam film ini, terlihat bahwa Agrain sebagai korban kekerasan seksual mengalami trauma berat, sehingga berkali-kali melakukan upaya pembunuhan terhadap anaknya, dan pada akhirnya bunuh diri. Hal ini dapat dijadikan refleksi bagi UN Women untuk lebih menjalankan perannya sebagai organisasi yang dikenal sebagai pemberdayaan anak. Ketidakhadiran UN Women dalam kasus Agrain bisa saja menuai pro kontra bagi publik. Mungkin akan timbul pertanyaan, apakah karena Irak merupakan negara muslim yang tidak disukai oleh Amerika Serikat sehingga UN Women tidak menjalankan perannya? Atau mungkin ada juga dukungan pro yang menyatakan bahwa ada beberapa pertimbangan lain yang membuat UN Women tidak dapat menjalankan perannya dalam kasus Agrain atau dalam melindungi perempuan lainnya dalam perang di film tersebut. Bagaimanapun, negara yang merupakan anggota UN Women bukan hanya Amerika Serikat. Hal yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah peran UNICEF terhadap anak-anak korban dampak perang. UNICEF sebagai organisasi yang memberikan bantuan kepada anak-anak di seluruh dunia, khususnya anak-anak yang tinggal di daerah yang hancur akibat perang, dan juga memiliki peran besar terhadap anak-anak dalam film tersebut. Sama halnya dengan UN Women, UNICEF diharapkan dapat lebih menjalankan perannya untuk melindungi anak-anak dan membantu dengan memberikan dukungan seperti bantuan medis dan dana demi keberlangsungan hidup anak-anak. Kehidupan anak-anak dalam film tersebut dapat dijadikan refleksi bagi UNICEF untuk lebih aktif menjalankan perannya. Menurut saya, film ini juga dapat dijadikan pertimbangan bagi negara maupun organisasi-organisasi tertentu dalam menjalankan perannya. Selain itu, film ini juga dapat memotivasi kita untuk berperan aktif dalam mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs, mengingat betapa prihatinnya kehidupan masyarakat, terutama anak-anak, saat peperangan berlangsung.